Assalamualaikum sahabat Quran, kali ini kami akan membahas tentang Nabi Ibrahim dan bagaimana sikap orang-orang terhadap ajarannya. Allah menyatakan, cuma orang bandel aja yang nggak mau mengikuti jalan hidup Nabi Ibrahim. Soalnya beliau itu bukan orang sembarangan. Dipilih sama Allah di dunia dan di akhirat juga termasuk orang-orang saleh. Ketika Allah nyuruh Nabi Ibrahim tunduk patuh, beliau langsung nurut total. Ini yang jadi panutan buat anak cucu beliau. Bahkan waktu beliau mau wafat, beliau berpesan ke anak-anaknya. Dan Yakub juga ke anak-anaknya. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya tetap jaga keimanan sampai akhir. Terus Allah ngingetin orang-orang Yahudi dan Nasrani yang suka ngaku-ngaku kalau Nabi Ibrahim itu milik golongan mereka. Padahal waktu Nabi Ibrahim hidup, agama Yahudi dan Nasrani belum ada. Jadi nggak nyambung kalau ngaku-ngaku gitu. Nabi Ibrahim tuh murni muslim dan bukan penyembah berhala. Akhirnya Allah tutup dengan kalimat, tiap umat punya amal masing-masing. Nggak usah ribut soal siapa yang paling benar. Yang penting kita semua beribadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk yang benar. Dan jangan ragu ngikutin ajaran Ibrahim karena itu jalan yang lurus. Allah menegur orang-orang yang ngaku-ngaku Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya itu Yahudi atau Nasrani. Allah berfirman, serius, kalian lebih tahu dari Allah soal mereka? Padahal mereka semua hidup lama sebelum agama Yahudi dan Nasrani itu muncul. Dan Allah tegaskan, setiap orang punya amal sendiri, nggak usah ngurusin urusan mereka yang udah meninggal. Fokus sama amal kamu sendiri. Pas kiblat umat Islam dipindah dari Baitul Maqdis, Yerusalem ke Ka'bah, Mekah, orang-orang nyinyir bilang, kok bisa pindah kiblat? Allah jawab dengan santai tapi tegas. Kiblat itu semua milik Allah, dari barat sampai timur. Allah bebas mau arahkan kemana aja. Yang penting, orang beriman itu ikut petunjuk dan nggak cuma asal ritual doang. Allah bilang, umat Islam itu umat pertengahan, moderat, seimbang, jadi saksi kebaikan di dunia. Dan soal pindah kiblat, itu ujian. Buat lihat siapa yang benar-benar ikut Rasul dan siapa yang cuma ngikut karena ikut-ikutan. Yang lurus bakal tetap ikut walau ada perubahan. Mirip di negeri Konoha perintah Rasul ziarah kubur yang benar itu, ucap salam, mendoakan, dan mengingat bahwa kita juga akan nyusul pada mati. Sekarang malah jadi ajang ngalap berkah di kuburan. Dilarang duduk di atas kuburan, malah ngaji di atas kuburan. Apakah ada perintah ngaji di atas kuburan, mencari berkah di kuburan? Kalau kalian merasa itu benar, coba ziarah ke Masjid Nabawi, makam Baqi, makam Ma'la, atau ke makam sekitar Bukit Uhud. Coba saja lakukan kebiasaan itu jika kalian benar. Pasti kalian akan diusir dari makam oleh petugas di sana. Dikasih tahu petunjuk malah ngejawab di sana itu ikut manzab ini. Kita ikut manzab itu makanya beda. Emang ngeyel kalau dikasih tahu. Bertaubatlah kawan. Belajarlah ilmu agama yang benar. Pedoman kita Al-Quran dan hadis. Bila tidak mengerti, setidaknya carilah tontonan yang menerangkan Al-Quran dan hadis. Pelaku bid'ah itu berpedoman pada hadis doif, lemah. Jadi kalau mendengar suatu kalimat, cek kebenarannya di Al-Quran atau cek sanad dan periwayat hadis tersebut. Sekarang kita lanjut pembahasan topik utama kita. Nabi Muhammad sering banget nengok ke langit, berharap ada arahan soal kiblat. Allah jawab harapannya, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, Ka'bah. Ini bukan cuma buat Nabi, tapi juga buat seluruh muslim. Dimanapun kalian berada, arahkan wajah ke Ka'bah. Allah tahu, orang-orang Yahudi dan Nasrani nggak bakal nerima kiblat ini, walaupun kamu, Nabi, bawa bukti sejelas apapun. Mereka punya kiblat sendiri-sendiri dan nggak mau kompromi. Tapi Allah bilang ke Nabi dan umat Islam, jangan goyah. Tetaplah istiqamah. Menghadaplah ke Ka'bah dari manapun kalian berada. Ini perintah serius. Biar umat Islam punya jati diri sendiri dan nggak lagi ikut-ikutan orang lain. Allah menegaskan, sebagaimana aku utus Rasul buat kalian. Seperti dulu kami utus Rasul ke umat sebelumnya. Tugas Rasul, bacain ayat-ayat Allah, nyuciin jiwa, ngajarin Al-Quran dan hikmah, serta ngajarin hal-hal yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Allah kasih tips simple tapi keren. Ingat aku, maka aku juga ingat kalian. Bersyukurlah, jangan kufur. Artinya kalau kita rajin sholat, istighfar, zikir, dan bersyukur, Allah makin dekat sama kita. Gimana enak kan? Allah ngajarin cara ngadepin hidup. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Karena emang berat sih. Tapi buat orang yang khusyuk dan yakin sama Allah, ini jadi kekuatan luar biasa. Terus Allah berfirman, jangan bilang orang yang mati di jalan Allah itu mati. Karena sebenarnya mereka itu hidup, cuma kita aja yang nggak bisa lihat. Allah ngasih heads up. Hidup ini pasti ada cobaan, rasa takut, lapar, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan alias krisis pangan. Tapi kabar baik buat yang sabar. Mereka yang bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat ditimpa musibah. Mereka bakal dapat rahmat dan petunjuk dari Allah. Ayat 18-19.
ngejelasin bahwa Safa dan Marwah, dua bukit yang dijalani saat sa'i di haji umroh, itu bagian dari syiar Allah. Jadi nggak usah ragu buat jalanin itu. Siapa yang berbuat kebaikan dengan ikhlas, Allah pasti tahu dan apresiasi. Allah kasih peringatan buat yang nyembunyiin petunjuk dan kebenaran, setelah jelas diturunkan, mereka bakal kena laknat dari Allah dan makhluk lain. Tapi tenang, kalau mereka tobat, perbaiki diri, dan terbuka lagi menyampaikan kebenaran, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Setidaknya kalian share video ini jika kalian mengatakan bahwa video ini terdapat petunjuk dan pelajaran penting. Udah mulai dapat benang merahnya kan? Ajaran Islam tuh kuat banget soal sabar, jujur, dan punya pendirian. Nah ini serius banget. Allah menegaskan soal orang-orang yang kafir, ingkar, terus mati dalam keadaan kafir juga. Mereka tuh kena kutukan dari Allah, malaikat, dan seluruh makhluk. Dan kutukannya itu selamanya nggak bisa direduksi, diskon, apalagi dihapus. Nggak akan ada kesempatan kedua. Allah tegaskan lagi, Tuhan kalian itu satu, yaitu Allah. Nggak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Intinya tauhid titik. Ayat 164, keren banget. Allah ngajak kita mikir. Lihat langit dan bumi, siang dan malam. Kapal yang jalan di laut, air hujan yang bikin bumi hidup, binatang yang tersebar, angin yang bertiup, awan yang ngambang antara langit dan bumi. Semua itu tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang-orang yang mau mikir. Sayangnya, ada juga orang yang nyembah selain Allah dan mereka cinta banget sama sesembahan itu, kayak cinta Allah. Padahal orang beriman, cintanya cuma buat Allah. Nanti di akhirat, mereka bakal nyesel banget, karena yang mereka sembah nggak bisa bantu apa-apa. Di hari kiamat, para pemimpin sesat bakal cuci tangan dan ninggalin pengikutnya. Pengikutnya, mereka nyesel banget pengen ngulang hidup biar bisa balik arah, tapi udah telat. Allah bilang, begitu kelak Allah perlihatkan penyesalan mereka, tapi nggak ada jalan balik. Allah nasihatin manusia, makanlah yang halal dan baik, dan jangan ikut langkah-langkah setan. Soalnya setan itu ngajarin yang jelek, kejahatan, dosa, dan ngomongin Allah tanpa ilmu. Mirip kejadian pada ayat 102 yang diperintah untuk belajar. Wahyu ayat-ayat malah belajar sihir, seperti ilmu kebal dibacok tidak mempan, ilmu bisa terbang, ilmu bisa gandakan uang. Makin jauh sesatmu. Tobat kawan, belajarlah ilmu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu lengkap jika kena sihir di Al-Quran. Ada penakalnya, bahkan tidak ada yang bisa menembusnya. Tinggal kalian cenderung mau belajar Al-Quran apa sihir. Jika pilih keduanya tidak bisa karena Al-Quran mengajarkan kebaikan, sedangkan sihir lebih dekat pada kejahatan. Meskipun dibungkus dengan kalimat, untuk bertahan diri. Sekarang lanjut pembahasannya pada topik utama kita. Ayat 170. Terus Allah singgung satu sikap manusia yang masih relevan sampai sekarang. Kenapa kamu ngikutin ini? Jawabnya, karena nenek moyang kami dulu juga begitu. Padahal nenek moyangnya mungkin nggak ngerti apa-apa. Allah ngajak kita untuk mikir, dan jangan asal ikut tradisi. Kalau nggak masuk akal dan nggak sesuai petunjuk. Coba kalian bayangin para pelaku menyimpang pada ziarah kubur. Perintah ziarah kubur itu seperti apa yang diajarkan Nabi, terus bedakan mana perbedaannya? Setelah ketemu perbedaan, telusuri dari mana asal mulanya, jawabannya ya sama. Nenek moyang kita dari dulu mengajarkan ini dan mengerjakan ini. Keren kan? Dari soal tauhid, alam semesta, makanan, sampai pola pikir masyarakat dibahas juga. Dalam Al-Quran selalu disinggung kita punya akal. Jadi gunakan akal kita untuk mencari petunjuk. Yuk belajar Al-Quran untuk keselamatan kita sendiri. Segenap KRU yang bertugas dalam channel Belajar Al-Quran undur diri. Ini semua bukan tentang menerima, tapi tentang menyampaikan. Jangan lupa berdoa, ya Allah. Sesungguhnya kami semua tidak bermaksud merubah ayat Al-Quran tetapi kami hanya ingin menyampaikannya agar mudah dipahami. Amin. Jika ada kesalahan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.